Pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD. Kita akan tanya langsung juga apa yang menjadi ataupun juga concern dari para pengamat, kemudian juga salah satu orang tua dari korban tragedi Semanggi mengenai hal ini. Sudah hadir di samping saya Mas Al-Araf, beliau merupakan pengamat militer, kemudian juga dari Imparsial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Mas Al. Waalaikumsalam, selamat malam Putri. Baik, Mas Al, sudah sempat saya tanyakan tadi kepada Pak Mahfud, seharusnya sebelum penyelesaian mengenai via non-judisial, harusnya lewat judisial terlebih dahulu. Dan kata Pak Mahfud memang sudah dilakukan secara maksimal. Bagaimana pendapatnya? Menurut saya dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM kita harus berpijak kepada konstitusi dan undang-undang. Negara pasca 98 sudah membentuk Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Artinya mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran HAM itu sudah tersedia dalam undang-undang. Nah, pemerintah tinggal melanjutkan langkah implementasi dari undang-undang tersebut. Upaya investigasi dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat kan juga sudah dilakukan oleh Komnas HAM melalui proses penyidikan dan berkasnya sudah dalam bentuk laporan dan sudah dilimpahkan oleh Kejaksaan Agung. Yang dibutuhkan hanya political will pemerintah untuk mendorong Jaksa Agung agar melanjutkan proses tersebut ke dalam proses pengadilan hak asasi manusia. Artinya nggak perlu ada mekanisme baru dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat karena secara normatif Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 sudah tersedia. Gitu. Baik. Tapi pemerintah kan mengambil jalan lain dengan membentuk Kepres dengan melakukan penyelesaian lewat non-judicial ini. Gitu Betul. Itu yang kemudian menimbulkan polemik, kontroversi, pertanyaan publik. Kenapa mengambil jalan lain sementara udah ada jalan yang lebih jelas melalui Undang-Undang Nomor 26 2000. Kalau Pak Mahfud menyatakan bahwa beberapa kasus sudah pernah diadili, itu kan di era-era bukan pada era pemerintahan Jokowi. Pada era pemerintahan Jokowi harusnya sesuai dengan janji politik pemerintah, langkah pembentukan pengadilan HAM dalam kasus penghilangan orang secara paksa, dalam kasus kerusuhan Mei, dalam kasus Semanggi dan beberapa kasus lainnya harusnya dilakukan karena itu janji politik sejak 2014. Tapi itu tidak dipilih gitu ya, dan justru dipilih dengan jalan lain, bukan jalan judicial tapi mengambil jalan non judicial gitu. Nah ini yang menurut saya problematik. Yang kedua adalah kalau dibilang ada kasus-kasus yang sudah diselesaikan oleh pengadilan dan beberapa kasus pelanggaran HAM berat yang kemudian beberapa pelakunya bebas, menurut saya itu tidak bisa dijadikan dalih dan alasan untuk memilih jalan lain. Justru yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah mengevaluasi bagaimana kapasitas Kejaksaan Agung, bagaimana kapasitas hakimnya untuk memahami isu hak asasi manusia, sehingga kemudian ketika Komnas HAM melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, mereka sudah memahami dan mengerti dan membawa ini ke dalam ranah proses hukum yang lebih maju gitu. Nah, harusnya ada evaluasi terhadap proses kenapa kemarin gagal lalu kemudian memperbaiki. Karena bukan selalu mengambil alasannya jalan adalah mandek ataupun juga semuanya tidak sulit dibuktikan lewat pengadilan. Selalu alasannya menjadi itu. Betul. Mas Al, seperti yang disampaikan Pak Mahfud juga. Kalau sulit dibuktikan, saya rasa Komnas HAM sudah melakukan proses upaya mencari pengumpulan bukti, penyelidikan secara lebih dalam karena mandatnya sudah jelas gitu dan sudah melimpahkan berkas ke Kejaksaan Agung. Sebenarnya ini soal politik kekuasaan saja yang cukup memerintahkan kepada Jaksa Agung untuk menindaklanjuti proses ini. Kalau itu dilakukan, saya rasa penyelesaian kasus ini akan bisa berjalan. Problemnya sepertinya kekuasaan tersandra secara politik sehingga kemudian political will itu sulit. Akhirnya mengambil jalan lain yang lebih pintas untuk menyelesaikan kasus ini. Tidak ada political will, termasuk ketika ada jalan lain ini jalan pintas, termasuk itu juga masih menunjukkan tidak ada political will untuk bisa menyelesaikan ini semua, Mas Al? Kalau ada political will seharusnya Presiden memerintahkan Jaksa Agung untuk menindaklanjuti penyelesaian kasus pelanggaran HAM ini melalui jalur judicial. Karena Undang-Undang 26 2000 jauh lebih ada terlebih dahulu ketimbang Kepres yang dibuat oleh Presiden Jokowi. Nah pertanyaan kenapa mengambil jalan yang lain sementara undang-undang sudah mengaturnya. Itu menjadi problem secara hukum menurut saya. Yang kedua adalah sebenarnya kalau kemudian jalan lain ini dipilih gitu ya. Dan saya melihat ada 3 statement ya dari Presiden dan dari Pak Mahfud. Pertama mengakui, kedua menyesal, yang ketiga menyatakan bahwa ini bukan menegasikan jalan judicial, ini jalan non judicial. Betul itu salah satunya. Artinya pemerintah mengakui bahwa ruang judicial tidak ditutup, kan kira-kira begitu. Kalau itu yang disampaikan oleh pemerintah, maka di dalam rekomendasi yang disampaikan oleh pemerintah di dalam butir-butir tersebut, maka kalau pemerintah mengakui, kalau pemerintah menyesali, poin berikutnya harus ada pasal bahwa pemerintah selanjutnya akan memerintahkan kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan langkah judicial dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Kenapa? Karena dalam negara hukum
kalau ada sebuah kejahatan di dalam sebuah negara dan negara mengakui kejahatan itu nyata dan itu diakui oleh presiden langsung gitu kemarin ya, maka menjadi kewajiban konstitusional negara untuk menyelesaikan tersebut ke dalam satu proses peradilan hukum, dalam hal ini pengadilan HAM. Karena sebuah kejahatan yang terjadi dan diakui oleh negara, lalu kemudian tidak ada peradilannya, maka negara sesungguhnya menjadi pelaku kejahatan itu sendiri gitu. Jadi menjadi sebuah ironi dalam negara hukum, negara mengakui ada kejahatan, gitu ya, pelakunya ada, korbannya ada, ditegaskan dalam press conference kemarin oleh Menko Polhukam dan Presiden, tetapi negara tidak melakukan langkah lebih lanjut untuk membentuk pengadilan HAM di dalam rekomendasinya. Sehingga ini percuma saja lahir rekomendasi seperti ini ataupun juga pengakuan dari pemerintah mengenai 12 tindakan ataupun juga pelanggaran HAM berat ini, Mas? Ya, pengakuan itu harusnya dibarengi dengan langkah hukum, kan gitu. Betul. Tapi di dalam rekomendasi langkah hukumnya tidak disebutkan. Yang disebutkan hanya beberapa hal perbaikan institusional TNI Polri terkait reformasi, lalu kemudian pelurusan sejarah, pemulihan korban, dan lain sebagainya. Ya, harusnya yang jauh lebih tegas adalah kalau negara mengakui ada kejahatan, maka rekomendasi berikutnya negara memerintahkan kepada institusi penegak hukum untuk melanjutkan kasus ini ke dalam proses peradilan. Itu harusnya. Tidak ada poin itu, sehingga apa yang bisa kita harapkan dengan adanya hal ini? Ya, saya melihat akhirnya apa yang disampaikan oleh sebagian kawan-kawan, teman-teman seperti Pak Endardi, Star Institute, ataupun kelompok-kelompok masyarakat sipil lainnya, ya ini hanya menjadi etalase kekuasaan aja, gimmick di tengah akhir periode pemerintahan Jokowi saja gitu. Ya, tidak ada kesungguhan yang baik untuk menyelesaikan ini dalam mencapai dan meraih keadilan buat korban gitu. Seharusnya kalau kita mengacu ke dalam Undang-Undang Nomor 26 2000, pemerintah cukup sederhana sekali memerintahkan Jaksa Agung bentuk pengadilan HAM karena Komnas HAM sudah melakukan penyelidikan. Kalau ada stagnasi antara Komnas HAM ataupun problem antara Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung, Presiden manggil pimpinan Komnas HAM, panggil Jaksa Agung, ada masalah apa terkait dengan proses judicial silahkan lanjutkan. Tapi nyatanya itu tidak dilakukan, justru mengambil jalan non-judicial ini. Baik, Mas Al, kita juga akan dengarkan bagaimana suara dan juga pendapat dari Ibu Maria Catalina Sumarsih. Ini merupakan ibunda dari Wawan yang juga merupakan korban tragedi Semanggi. Selamat malam, Ibu Sumarsih. Ya, selamat malam Mbak Viola. Saya ibunya Wawan, mahasiswa Atmajaya yang menjadi korban dalam tragedi Semanggi 1 13 November 98. Betul sekali, Bu Sumarsih. Bu Sumarsih sudah mengetahui bahwa itu kemudian ataupun juga tragedi Semanggi ini masuk dalam 12 kejadian yang diakui oleh pemerintah, oleh Presiden Jokowi sebagai pelanggaran HAM berat. Bagaimana Bu menilainya? Ya, sebenarnya kalau Pak Jokowi sedang mengakui, kan di dalam nawacita yang dipakai alat kampanye Pak Jokowi, itu di butir efeknya kan bunyinya kami berkomitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu secara berkeadilan. Kasusnya disebut ada Semanggi 1, Semanggi 2, Trisakti, kerusuhan 13-15 98, penghilangan paksa, Tanjung Priok, Talangsari, 65. Di butir GG-nya bunyinya adalah kami berkomitmen untuk menghapus impunitas. Nah, kalau kemudian Pak Jokowi sekarang ini sedang mengakui, ya ini kalau menurut saya kok ini kok Pak Jokowi ini Kepres 17 nomor 2022 itu hanya pencitraan saja. Pada saat kami diterima, JSKK diterima Presiden Jokowi tanggal 31 Mei 2018, kami datang ke sana itu juga membawa draft pengakuan negara bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM adalah memang terjadi pelanggaran HAM berat dan harus ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung ke tingkat penyidikan. Tetapi pada saat kami pamit, saya menanyakan apakah draft pengakuan negara yang sudah saya serahkan kepada Bapak Presiden berkenan menandatangani sekarang. Tapi waktu itu katanya mau dipelajari dulu. Dan pada saat saya berpamitan, saya sampaikan bahwa di dalam berkas yang saya serahkan kepada Bapak Presiden ada dokumen yang menyebut nama Menhankam Pangap 98. Dan kalau akan menghapus impunitas, semua orang tahu Pak Wiranto itu adalah Menhankam Pangap 98 yang seharusnya bertanggung jawab dalam tragedi Semanggi
1, Semanggi 2, terjadi 98 ya, ada Trisakti, ada kerusuhan 15 Mei 98, dan di dalam konferensi persnya KPP HAM Trisakti Semanggi 1 dan 2 yang dibentuk oleh Komnas HAM itu ada rekomendasi jadi KPP HAM itu merekomendasikan TNI Polri yang harus dibawa pejabat perwira tinggi, prajurit dan perwira tinggi, sejumlah nama perwira tinggi dan prajurit TNI Polri yang harus dibawa ke sidang ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan tragedi Trisakti Semanggi 1 dan Semanggi. Baik, mungkin Ibu juga singkat saja Ibu bisa dijelaskan kepada kami terakhir ini, mungkin singkat penutup juga dari Ibu, sejauh ini sebenarnya pemulihan hak korban yang sudah didapatkan seperti apa, Bu? Untuk Semanggi 1, Semanggi 2 dan Trisakti, LPSK itu memberikan bantuan psikososial dan psikomedis. Tapi sampai tanggal 15 November tahun 2022, kami ngecek ke LPSK maupun ke Komnas HAM, belum ada yang mengambil bantuan sosial dan bantuan psikososial dan psikomedis. Jadi kami belum pernah, saya pribadi belum pernah menerima bantuan dari pemerintah. Kalaupun kami pernah diberi 5 juta santunan duka pada tanggal 30 November 98, kami serahkan kepada utusan pemerintah agar diserahkan kepada yang menembak Wawan. Kalau dia merasa sulit, saya minta sudah diberikan kepada 167 prajurit yang ditahan di Pom Jaya. Baik, Bu Sumarsi, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan keterangan kepada kami. Kita akan terus tunggu bagaimana upaya tindak lanjut pemerintah dari hal ini. Sekali lagi terima kasih Bu Sumarsi. Mungkin terakhir Mas Al penutup juga. Ya, saya rasa kita punya hutang sejarah ya terhadap para pejuang demokratik yang turun ke jalan pada tahun 1998 yang akhirnya membuat mereka hilang, yang membuat mereka kemudian tewas, meninggal gitu karena peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi. Karena kerja-kerja mereka, perubahan politik terjadi dari sistem otoritarian ke demokrasi. Sehingga kita hari ini merayakan kebebasan, memiliki pemilu yang diselenggarakan dengan sistem multipartai, berbeda dengan masa lalu. Betul. Ada kandidat seperti Pak Jokowi sendiri yang menjadi presiden. Kalau ini semua itu terjadi karena kerja-kerja para pejuang demokrasi di era 1998 yang kemudian implikasinya mereka meninggal, hilang. Nah, mereka ini para martir perubahan, Mbak. Kita nggak boleh melupakan dia. Oleh karena itu cara tidak melupakan dia adalah kita harus secara bersama memperjuangkan agar keadilan dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM itu terwujud. Supaya apa? Supaya ada kepastian di masa datang tidak akan ada lagi peristiwa semacam itu. Baik. Kalau sebuah negara melupakan dan tidak memberikan pemenuhan keadilan melalui proses peradilan, saya rasa tidak pernah memiliki kepastian apa ke depan peristiwa ini akan terjadi lagi atau tidak. Oleh karena itu penyelesaian melalui pengadilan sebenarnya adalah kepentingan kita bersama, bukan hanya kepentingan korban. Baik, suara ini kita harapkan juga bisa menjadi masukan dan juga didengarkan oleh pemerintah. Kita tunggu tindak lanjutnya. Mas Al juga terima kasih sudah hadir dan juga bisa memberikan pandangannya mengenai hal ini.